dan penerapan data mining. Oke, yang pertama, kenapa sih ini pendahuluannya ya? Apa itu data mining? Sebelum ke situ kita harus bahas ini dulu nih. Kenapa kita butuh data mining? Karena manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Kemarin kan ada berita yang apa itu ngejelas menggambarkan black hole gitu. Gambar black hole itu kan butuh berapa terabyte data. Nah itu gimana cara ngolahnya itu tuh ya. Nah terus itu kan banyak banget datanya. Terus astronomi ya, ada bisnis. Bisnis misalkan sekarang kan kita lagi ada kasus COVID-19 tuh. Nah itu dalam dunia bisnis pasti kan naik turun pasarnya sangat cepat ya dan fluktuasinya sangat tinggi sehingga pada saat kita ngecek datanya itu bagaimana agar membaca datanya lebih cepat. Nah itu diperlukan data mining itu karena data yang masuk kan pasti banyak. Yang tadinya misalkan pasar ini buka rame terus tutup, yang di sana rame terus tutup. Nah itu gimana tuh? Kan datanya banyak tuh. Nah sehingga kita butuh data mining untuk memproses data tersebut sehingga kita bisa bergerak cepat untuk mengambil keputusan. Itu fungsinya data mining di situ. Kedokteran misalkan, ini juga sama. Gimana caranya kalau misalkan COVID-19 ini kita bisa cek menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi misalkan gini, karena kan saat ini tenaga medis itu kurang, ya kan? Untuk ngecek COVID-19, apakah itu bisa menggunakan data yang bisa, apakah itu bisa menggunakan data yang dijadikan apa ya, mesin belajar, kemudian mesin tersebut atau robot tadi itu bisa ini mau robot atau mau sistem gitu ya. Mau sistem tersebut itu bisa mendeteksi apakah ini orang kena COVID-19 atau enggak gitu. Nah itu bisa tuh menggunakan artificial intelligence dalam bidang kedokteran. Terus ekonomi, olahraga, cuaca, financial tuh banyak. Jadi manusia ini memproduksi berbagai macam data. Jangankan uh, kita serius untuk mengambil data, kita lagi nggak serius juga itu tuh data. Misalkan kita lagi jalan keluar lagi main Mobile Legend itu juga data, lagi mau main Mobile Legend itu data, bukan maksudnya data kuotanya, bukan, artinya kita sedang main Mobile Legend, itu menjadi data apa, data sebaran orang yang sering main Mobile Legend di daerah Depok, daerah Jakarta, itu kan kita jadi termasuk bagian data tersebut gitu. Datanya data buat siapa ya, data buat perusahaan Mobile Legend, jadi biar tahu tuh mereka uh, yang paling banyak sering main Mobile Legends tuh di daerah mana gitu. Nanti mereka misalkan kasih giveaway atau apa gitu. Itu kan jadi data buat mereka juga. Jadi data itu bukan hanya hal-hal yang biasa kalau misalkan mau skripsi kita kumpulin gitu. Atau misalnya kita ngumpulin data kalau mau skripsi kan nyari ke sekolahan apa segala macam. Itu memang data, tapi yang biasa kita sehari-hari juga kita lakukan itu juga data. Artinya data itu adalah sesuatu yang fakta yang direkam gitu. Direkam itu ya terserah mau rekamnya mau pakai cara apa. Terus dipahami dulu itu dulu. Pertumbuhan data nih, Astronomy Sloan Digital Sky Survey New Mexico 2000 ini 140 terabyte over 10 years. Terus ini banyak ya. Terus ini ada satuan data nih, ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Sekarang kan kita udah nyampe terabyte nih ya. Hard disk tuh udah ada yang terabyte. Bahkan katanya flash disk juga ada yang terabyte. Tapi saya belum pernah beli sih di mall, juga belum ada. Terus ada petabyte, exabyte, zettabyte. Kalau misalkan kayak YouTube gitu, coba bayangin deh. Itu YouTube satu detiknya kan diakses oleh berapa juta orang tuh. Satu detiknya diakses oleh berapa juta orang. Dan dalam satu detik berapa banyak channel YouTube yang mengupload video coba. Itu butuh data berapa banyak ya? Kalau Facebook itu kan masih ibaratnya kalau dibanding YouTube itu masih kalah jauh lah, karena di Facebook itu kan biasanya kita ngupload status doang, itu kan bentuknya teks, atau foto itu kan cuman 2 MB atau 10 MB gitu. Kalau video ya baru gede. Tapi kan kalau di YouTube kita pasti nge-upload video kan yang biasanya di atas 50 megabyte gitu. Datanya satu video. Itu kalau misalkan dikali berapa juta orang yang upload dalam sekaligus gitu, butuh berapa apa ya, yottabyte, zettabyte atau yottabyte gitu gitu ya. Nah itu jadi pertumbuhan data itu sangat cepat saat ini gitu. Itu menggambarkan ya kecepatan pertumbuhan data.
Dalam biologi dan kedokteran juga ini ada 20 petabyte of data. Oh ini nih ya, genomic data double inside each year. Banyak banget ya. Terus perubahan kultur dan perilaku. Nah ini nih ya. Kenapa data itu makin banyak? Ya karena perubahan kultur dan perilaku kita. Kalau misalkan dulu orang sering nonton TV, sekarang nonton YouTube gitu kan. Sampai ada salah satu stasiun TV yang mulai turun pamornya karena ya semakin banyak orang yang nonton YouTube gitu. Kenapa kok ada beberapa stasiun TV yang masih profit, artinya masih mendapatkan keuntungan banyak gitu. Karena kan mereka menyelenggarakan acara untuk orang-orang awam yang nggak pakai YouTube. Misalkan ada ibu-ibu yang ya ibu-ibu di kampung yang kayak gitu-gitu kan, makanya acaranya acara dangdut, azab gitu kan. Pagi azab, siang azab, sore azab, malam dangdutan. Astagfirullahaladzim. Ya, itu yang biasa yang nonton kan yang kayak gitu-gitu, makanya masih ada profitnya. Kalau yang acara atau stasiun TV yang mengarah atau target pasarnya adalah anak-anak muda itu udah mulai ditinggalin karena anak-anak muda sekarang udah jarang nonton TV, nonton YouTube segala macam kan. Ada Netflix ya, walaupun nyari yang gratisannya juga. Nah ini 400 juta Alibaba, semua akses kan data-data ini, semua akses. Ada yang akses Facebook, ada yang akses Twitter, Pinterest, YouTube, Google Plus. Ini Google Plus sekarang udah tutup sih tuh ya. Jadi banyak ya, banyak sekali orang yang sudah menggunakan akses internet dibandingkan dia apa tadi nonton TV. Datangnya tsunami data, mobile electronic market ya. Ini banyak banget ya. Ini mah udahlah, langsung aja. We are drowning in data but starving for knowledge. Kita ini kebanjiran data, tapi lapar dalam pengetahuan. Jadi kita kekurangan pengetahuan. Kita itu banjir data tapi kurang pengetahuan kita terhadap data tersebut. Jadi datanya banyak, data itu banyak, tapi kita bingung mau diapain datanya gitu. Buat apa juga gitu. Nah, inilah proses data mining. Karena data itu tadi banyak, sehingga kita harus olah. Gimana cara ngolahnya? Ini nih. Jadi datanya itu bisa berbentuk teks, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video, audio juga bisa. Apapun ya bentuk data itu masuk. Terus diolah oleh machine learning atau oleh data mining, kemudian nanti akan menghasilkan ekstraksi. Ekstraksi itu artinya keputusan lah ibaratnya lah, atau rekomendasi keputusan dari data tersebut. Contohnya gini lah yang paling gampang. Kita ini kalau misalkan mau kuliah itu kan suka ada yang namanya apa ya, kebimbangan. Misalkan kuliah jangan ya, misalkan gitu kan. Kita tuh punya rincian kategori kalau kita memutuskan untuk kuliah atau kita memutuskan untuk gak kuliah. Misalkan kategori kita untuk kuliah adalah saya kuliah kalau cuaca nggak hujan, kalau nggak macet, kalau dosennya nggak killer, kalau dosennya tidak menjenuhkan, misalkan gitu. Nah, itu adalah kategori-kategori yang akan membuat kita berangkat kuliah. Terus kita juga bikin kategori baru. Saya tidak akan berangkat kuliah kalau dosennya killer, kalau dosennya menjenuhkan, kalau cuaca hujan, kalau jalanan macet gitu. Terus kita juga bikin kategori lagi. Saya apa? Kalau misalkan cuacanya hujan, terus tidak macet, dosennya killer, tapi tidak menjenuhkan misalkan. Nah itu kalian mau kuliah atau enggak? Nah itu tuh bisa dijadikan data mining. Jadi keputusan-keputusan itu tadi kuliah atau tidak gitu. Itu bisa dijadikan untuk keputusan data mining. Jadi data mining ini nggak mesti hal-hal yang sifatnya canggih-canggih, artificial intelligence itu nggak. Yang gampang-gampang aja dulu, yang sehari-hari kita biasa untuk lakukan gitu. Kalau di bidang kedokteran itu kita bisa cek apakah ini orang kena diabetes atau tidak. Nanti kan itu ada kategorinya, gula darahnya tinggi atau tidak misalkan. Terus apalagi gemuk atau enggak, apalah gitu, berat badan, lingkar perut, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dijadikan data mining. Nanti keputusannya gitu. Terus buat apa tuh sistem tadi? Sistem tadi itu digunakan untuk kalau misalkan dokternya belum datang gitu. Nah, itu bisa dicek dulu pakai sistem tadi. Ditanya dulu pasiennya lebar perutnya berapa gitu. Terus dicek gula darahnya gitu. Nanti dimasukin tuh ke sistem itu, terus diklik
nanti akan muncul tuh, sistem tadi akan memunculkan rekomendasi apakah ini pasiennya diabetes atau tidak. Nah, itu disebut dengan ekstraksi pengetahuan dari data mining. Gitu. Apa itu data mining? Disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Kalau datanya kecil kayak tadi, misalkan apakah saya harus kuliah ataukah tidak, itu kan datanya kecil ya, kita nggak usah pakai data mining. Maksudnya nggak usah untuk bikin rumus pakai algoritma segala macam, di otak juga bisa. Tapi kalau misalkan datanya kayak tadi tuh, kalau misalkan diabetes, itu kan kemungkinan banyak, kategorinya banyak. Nah, itu tuh bisa pakai data mining ini, karena nanti model datanya itu em, harus direkam. Setelah direkam, itu baru diolah menggunakan data mining. Kayak gitu. Terus baru tuh mengekstrak pengetahuan. Apa itu ekstrak pengetahuan? Tadi tuh rekomendasi apakah dia diabetes atau tidak berdasarkan dari data yang sudah di learning atau dipelajari dulu oleh data mining menggunakan suatu algoritma tertentu. Nanti kita akan bahas algoritmanya. Atau menemukan pola, yaitu pola itu atau biasa disebut dengan algoritma juga bisa lah di sini. Ekstraksi dari data ke pengetahuan data, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Ya tadi udah dibahas di awal ya. Pengetahuan itu pola, rumus, atau aturan atau model yang muncul dari data. Pengetahuan ini dia rumusnya udah jelas, sifatnya matematis. Jadi nggak bisa melenceng dari rumus tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan kita tadi bilang saya mau kuliah, terus kalau misalkan cuacanya nggak hujan, terus jalanan nggak macet, dosennya nggak killer, dosennya tidak menjenuhkan misalkan. Nah, itu tuh ada matematisnya kan? Maksudnya matematis itu dalam, kalau di sini diibaratkannya dia tuh berlogika kan gitu. Gak mungkin kan tiba-tiba saya kalau nggak hujan, nggak macet, dosennya nggak killer, dosennya asik, terus saya nggak kuliah. Nah, itu bukan pengetahuan itu, itu mah karena males gitu ya. Jadi artinya yang namanya pengetahuan di sini itu harus harus jelas polanya. Kalau memang begitu ya harusnya Anda kuliah, bukannya Anda tidak kuliah. Itu mah karena males berarti, bukan karena pengetahuan. Itu beda urusannya gitu. Nama lain data mining ini ada knowledge discovery in database, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, business intelligence. Ya, tapi biasanya yang biasa digunakan itu adalah data mining. Apa itu data mining? Ini masih termasuk dalam apa itu data mining ya? Himpunan data, terus jadi ada himpunan data yang biasa disebut dengan dataset. Datasetnya itu bisa banyak. Terus metode data mining. Metode data mining ini banyak, ada klasterisasi, ada asosiasi, ada prediksi, ada klasifikasi, macam-macam ya. Terus muncul nanti pengetahuan dari aturan-aturan ini. Data mining, ini definisinya tadi. Jadi kesimpulannya kita bisa cek di sini ya, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Contoh lain misalkan, kan di Twitter kan suka ada tuh, kalau misalkan ya ibaratnya kemarin kita bahas, bukan di Twitter lah yang paling gampang tuh. Di Google Play Store kan ada tuh Mobile Legend ya. Mobile Legend, kita tuh bisa mengetahui ini sebenarnya gamenya asik atau enggak gitu. Tapi sebelum itu kita belum pernah nyobain tuh. Kita belum pernah nyobain Mobile Legends. Kita pengen tahu ini asik atau enggak misal. Nah, bagus atau enggaknya ini Mobile Legends itu kita bisa ekstraksi dari komentar-komentar yang tersedia di Google Play Store-nya Mobile Legends. Jadi semua komentar itu dicek tuh. Komentarnya itu kan kita bisa tahu bagus atau tidaknya berdasarkan rating bintang kan. Kalau bintangnya 1 tuh jelek, kalau 2 jelek. Kalau 3 kita buang lah. Kalau 3 ini kan definisinya nggak jelas ya. Maksudnya bagus atau enggak gitu. Terus 4 bagus, 5 bagus. Nah gitu, cari tuh kita semua komentar itu di scrape atau diambil, kemudian kita pisahin tuh kalau yang bintang 1, bintang 2, dan bintang 3, bintang 1, 2, 4, 5 gitu. Nah itu tuh kita bisa dapat informasi tuh. Kita bisa mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dari Mobile Legend itu. Apakah ini gamenya bagus atau tidak.
diekstraksi tuh, jadi komentar-komentar yang ada itu diekstraksi gitu. Kalau sebelumnya kan kita nggak tahu ini sebenarnya bagus atau tidak, karena biasanya kalau di Play Store kan biasanya suka muncul yang bintang-bintangnya tinggi dulu kan di atas. Jadi seakan-akan oh bagus semua. Ya taunya kalau misalkan kita cek ke bawah tuh banyak yang bintang satu atau dua misalkan gitu. Nah itu kan jadi kita nggak tahu yang benar itu si Mobile Legend ini bagus atau tidak. Nah itulah fungsinya data mining. Jadi kalau data mining itu kita bisa ekstraksi dulu, kita bisa ambil dulu semua dataset tadi, si komentar Mobile Legend tadi, terus kita olah tuh data tadi yang bintang 1, 2, 4, 5, ekstraksi tuh pengetahuan dari sana. Oh ternyata Mobile Legend ini bagus misalkan, oh ternyata tidak. Itu berdasarkan mana ternyata bagus atau tidaknya, berdasarkan setelah kita mengolah data tersebut dan melakukan ekstraksi gitu. Pusing gak sih? Enggak kan? Gampang ini mah. Bedanya data, informasi, dan pengetahuan. Nah ini nih, sebenarnya kita udah bahas juga sih data, informasi, pengetahuan. Kalau nggak salah di materi yang lain nih udah ada, saya udah bahas tentang data, informasi, pengetahuan, nanti tolong dicek nih. Nah, kalau misalkan data, informasi, pengetahuan itu kebijakan. Kayak tadi tuh, kalau misalkan contohnya apa sih, perusahaan Mobile Legend kan pengen tahu sebaran data yang main Mobile Legend yang paling banyak di mana. Misalkan dicek tuh sama mereka, oh Jakarta. Nah, kalau udah tahu Jakarta adalah daerah terbanyak mengakses Mobile Legend, kebijakan dari perusahaan apa? Gitu. Kebijakannya apa? Oh, berarti kita harus ngasih giveaway di sini nih. Berarti servernya harus dinaikin nih di daerah Jakarta. Berarti apalah, kayak gitu, ya. Itu namanya kebijakan berdasarkan pengetahuan. Jadi dia nggak bisa tuh ngeluarin kebijakan kalau pengetahuannya nggak ada. Jadi ibaratnya tuh dia nggak tahu nih sebaran data yang paling banyak daerah mana Mobile Legend itu dipakai. Terus dia tiba-tiba bikin kebijakan aja, daerah Sumedang gitu. Tahunya kan Sumedang sedikit orangnya gitu kan. Lagi pula misalkan Cianjur itu daerah-daerah yang artinya masih di bawah daerah Jakarta lah gitu, yang lebih modern gitu. Itu kan jadi nggak nyambung nanti. Servernya dicepetin di sana Jakarta yang lemot. Akhirnya kan orang-orang pada ninggalin Mobile Legends, kan rugi nanti. Begitu saudara-saudara. Hubungan dengan berbagai bidang. Oh sangat banyak sekali ya. Ini apa nih? Oh iya, jadi data source itu kita sumber datanya dari mana? Ibaratnya dari Mobile Legend itu diambil dari Google Play Store gitu kan. Data preprocessing, kita olah datanya, ambil maksudnya. Ambil terus pisahin tuh yang bintang 1, bintang 2, bintang 4, bintang 5. Kalau 1 jelek, 2 jelek, 4 bagus, 5 bagus gitu. Data exploration, querying, kita tuh mengambil yang 4 bintang 1 2 itu ada berapa, bintang 4 5 itu ada berapa gitu. Terus kita bersihin datanya segala macam. Terus data mining kita olah tuh. Kita olah data tersebut yang tadi itu datasetnya. Terus habis itu dipresentasikan datanya menggunakan visualisasi, bisa pakai grafik, bisa pakai chart, apa segala macam lah. Yang penting orang tuh paham. Data presentation ini adalah orang yang mendengarkannya itu yang nggak ngerti, orang awam, dan mereka harus ngerti. Dengan cara apa mereka ngerti? Ya dengan cara penyampaian kita lebih gampang, menggunakan visualisasi tadi, pakai grafik atau apa. Itu. Terus decision making, dari sini, dari berdasarkan ini kita bisa mengambil keputusan, oh harus begini, oh harus begitu. Begitu. Hubungan dengan berbagai bidang tadi, data mining ini ada machine learning itu mesin pembelajaran. Terus pattern recognition, bisa pengenalan pola ya, disebut pengenalan pola. Pengenalan pola ini juga bisa kita pakai di image processing misalkan. Kan suka ada tuh di Jakarta tilang online. Itu kan pengenalan pola. Kalau misalkan CCTV, kemudian ada motor yang melanggar aturan nggak pakai helm, nanti langsung disorot ke bagian plat nomornya gitu. Nah itu si CCTV disisipkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di situ masuknya image processing ya. Image processing atau pencitraan digital. Pengolahan citra maksudnya, pengolahan citra itu bisa membedakan mana plat nomor, mana muka orang gitu. Itu bisa pakai pattern recognition gitu. Statistik, nah dalam bidang statistik juga data mining, sebenarnya data mining juga ada beberapa metode yang diambil dari statistik kayak NF bias gitu. Terus apa sih saya lupa dah. Regresi gitu ya. Terus computing algoritma komputer, database teknologi, high performance computing. Nah, itu pokoknya banyak lah ya. Kalau saya bahas satu-satu nanti kepanjangan. Ini mah contohnya aja hubungan dengan berbagai bidang.
Sebenarnya selain ini juga banyak ya, tadi kedokteran apa segala macam juga bisa. IT itu kan menyangkut seluruh bidang ya, karena kan dia bersifatnya praktis gitu, dan juga apa ya, ya pokoknya gitulah. Masalah-masalah di data mining, tremendous amount of data algorithm must be highly scalable to handle such a terabyte of data. Ini karena kan algoritma yang biasa kita gunakan itu misalkan bisa mengelola 10.000 data misal. Apakah algoritma yang sama juga bisa digunakan untuk data yang sangat banyak, skalanya sangat tinggi misalkan? Datanya banyak banget gitu. Apakah seperti itu? Apakah bisa atau tidak? Itu aja dulu kayak ya tentang data mining. Nanti tugasnya saya kasih di nanti tugasnya nanti saya kasih di WhatsApp grup. Tapi yang nonton ini selain mahasiswa saya ya nggak usah didengerin, nggak usah ngerjain tugas ya. Nanti tugasnya ada di WhatsApp grup, terus kemudian segala macamnya di sana. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.